Shalom adik-adik dan sahabat kami semua yang Kak Arfa kasihi. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di Arfa Bercerita. Pernah nggak sih kalian disuruh melakukan sesuatu yang sangat sulit, tapi kita harus tetap taat? Hari ini kita akan mendengar kisah tentang Musa yang kembali ke Mesir, menghadapi Firaun, dan mulai menjalankan tugas dari Tuhan. Yuk kita dengar kisah lengkapnya. Musa kembali ke Mesir dan bertemu Harun. Sumber Kitab Keluaran pasal 4 ayat 18-27. Setelah menerima panggilan dari semak menyala, Musa masih menyimpan banyak keraguan. Namun ia memutuskan untuk menaati perintah Tuhan. Ia pun pulang ke rumah mertuanya, Yitro, dan berkata, "Izinkanlah aku kembali ke Mesir untuk menjenguk saudara-saudaraku. Apakah mereka masih hidup?" Yitro menjawab dengan bijaksana, "Pergilah dengan selamat." Keluaran 4:11. Tuhan meneguhkan langkah Musa dengan firman, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin membunuh engkau telah mati." Ini adalah tanda bahwa waktunya telah tiba dan bahwa bahaya masa lalu tidak lagi mengancam. Dengan hati yang masih bercampur cemas dan percaya, Musa membawa istrinya serta kedua anaknya. Mereka naik ke atas keledai dan memulai perjalanan panjang kembali ke negeri perbudakan, negeri di mana Musa pernah tumbuh, lari, dan kini harus kembali sebagai utusan Allah. Ia membawa tongkat Allah di tangannya, yang kelak akan menjadi lambang kuasa Tuhan. Tuhan mengingatkan Musa bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun agar tanda-tanda kuasanya dinyatakan. Musa harus menyampaikan pesan tegas kepada Firaun. "Israel adalah anakku, anak sulungku. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jika tidak, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Keluaran pasal 4 ayat 22-23. Namun, di tempat penginapan, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Tuhan menghadang Musa dan hendak membunuhnya. Ini bukan tanpa alasan. Musa belum menyunat anaknya, suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Dalam ketergesaan dan ketegangan, Zipora istri Musa mengambil pisau batu, menyunat anak mereka, lalu menyentuhkan kulit khatan itu ke kaki Musa seraya berkata, "Engkau adalah pengantin darah bagiku." Maka Tuhan pun membiarkan Musa hidup. Keluaran 4,24. Kisah dramatis ini mengingatkan bahwa sebelum seseorang menjalankan misi Allah, hidupnya harus terlebih dahulu selaras dengan hukum dan perintahnya. Bahkan seorang nabi pun tak luput dari tanggung jawab ketaatan pribadi. Sementara itu, di tempat lain, Tuhan sedang berbicara kepada Harun, saudara Musa. Ia berfirman, "Pergilah ke padang gurun untuk menemui Musa." Tanpa ragu, Harun taat dan berangkat. Mereka pun bertemu di gunung Allah. Mereka berpelukan, dan Musa membagikan seluruh firman Tuhan, serta tanda-tanda mujizat yang telah dititipkan padanya. Kedua saudara ini kini dipersatukan kembali untuk menjalankan misi besar dari Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak mengutus seseorang sendirian. Ia mempersiapkan jalan, menegur, menyertai, dan mengirim orang-orang seperti Harun untuk berjalan bersama kita. Ia menguatkan yang lemah dan memperlengkapi yang dipanggilnya. Karena ketika Tuhan memilih, Dia juga memampukan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak kisah hari ini dari Kak Arfa ya. Kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu penting, meskipun sulit dan tidak langsung berhasil. Musa pun tetap taat meski Firaun menolak. Ingat, seperti kata Tuhan di Keluaran pasal 5 ayat 2. "Siapakah Tuhan itu? Sehingga aku harus mendengarkan suaranya." Kadang orang bisa menolak, tapi Tuhan tetap bekerja lewat ketaatan kita. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lain supaya semakin banyak yang diberkati lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tuhan memberkati.